Kan bakal lanjut ke pertanyaan atau soal nomor 3. Di sini inti dari soalnya itu katanya ada kita menghitung perubahan efisiensi. Nah, kalau kondisi turbin tuh kita rubah. Katanya di pertanyaan nomor 2 ini kita rubah kalau temperatur steam masuk itu ke turbin jadi 240 derajat Celcius. Ya, artinya kasusnya itu adalah kalau dia ini kita ganti 240 derajat Celcius, ya. Otomatis aliran 3 dan aliran 4 itu akan berubah. Bentar, aliran 4 berubah nggak ya? Ya, aliran 4 berubah. Oke. Nah, seperti biasa, rumus-rumusnya masih serupa. Kalau efisiensi itu W total per Q masuk, ini nanti W total itu adalah ini W net ya, adalah kerja turbin dikurangin kerja pompa dibagi kalor boiler ya. Habis itu kita coba kerjain entalpi dulu. Kayak biasa cari entalpi. Nah, kalau buat aliran 1 sama aliran 2 tuh gak bakal berubah karena ini perubahan terjadi pada aliran 3 ya. Berarti H1 nya itu adalah tetap sama 417. H2 nya itu 421 ya. Bentar, cek lagi ya, kayak gini. Nah, terus aliran 3 mulai berubah nih. Aliran 3 berubah karena aliran 3 ini dia tuh 2000 kPa terus temperatur 240 derajat Celcius ya, yang awalnya 250. Nah, kita coba hitung ulang tapi dengan bantuan ini, kita pakai tabel. Oke. Nah, di tabel ini 2000 kP itu sama dengan 2 MPa ya. Kita convert lagi, 2 kPa itu adalah apa? 2 MPa. 2 MPa ini adalah 20 bar ya. Oke, kita bisa taruh di sini 20 bar. Nah, sedangkan temperatur itu 240. Nah, kalau kita perhatiin di tabel ini tuh gak ada 240 kan, adanya cuma 200 dan juga 250. Nah, di sini ada teknik namanya interpolasi. Interpolasi ini tujuannya biar nyari nilai entalpi kita yang ada di tengah-tengah sini. Ini kan harusnya ada 240 tapi di tabel gak ada. Kita cara nyari dengan interpolasi. Nah, interpolasi ini kita lakukan dengan cara kayak gini. Kita nyari H3 ya. H3 ini akan kita kurangin dengan H bawah, H batas bawah ya, atau kita tulis H200. Lalu kita tulis ini H pada saat entalpi pada saat temperatur tinggi 250 ya, ini 200. Kalau kita sama dengan temperaturnya. Temperatur yang kita cari itu berapa? 240 derajat kan. Terus kita kurangin dengan temperatur bawah. Ini temperatur atas, temperatur bawah. Nah, dari sini kita pakai aljabar biasa. Nah, di sini kita baca aja kalau H200 itu berapa di sini? 853. Kalau H pada saat tinggi 250 itu 2903. Kita di sini tulis 853, di sini 2903. Ya, ini 240 min 200 per berapa nih? Kayak gini, oke. Nanti di sini aljabar biasa kita akan dapat H3-nya itu adalah sebesar berapa? 2877. Ya.
kurang harusnya sekitar segini. Nah, jadi sedikit penekanan lagi, interpolasi itu digunakan pada saat ini kondisi yang kita cari itu gak di tabel, tapi ada di nilai antara ini. Ya, tekanannya udah betul ada, tapi di sini temperaturnya gak ada. 240 kan di antara 200 sama 250, makanya di sini kita pakai interpolasi. Ya, jadi kayak gitu. Abis ini kita kayak soal-soal sebelumnya, kita cari quality steam, cari entropi. Nah, di sini entropi kita pun juga ini ya, didapat dengan cara serupa, dengan cara ini. Sebentar ya. Dengan cara interpolasi. Ini interpolasi entalpi. Nah, kita di sini mau interpolasi entropi. Ya. Kita di sini perlu nyari S3 juga. Jadi S3 sama dengan berapa nih? Ini S3 min ya, sorry. S3 dikurangin 2,33 ya. Per ini atasnya 6,54 dikurangin 2,33 ya. Terus sama dengan kita pakai temperatur aja. Kayak gini. Ya, beres. Nanti S3-nya kita akan dapat sekitar 6,497. Oke. Nah, jangan lupa dia ini isentropik. Nanti S3 sama dengan S4. Nah, sama dengan 6,497. Ya. Nanti dari sini kita lanjutin lagi. Kalau S4 itu adalah kayak gini. SV ditambah. Nah, kayak gini ya. Y4 ini itu yang kita cari. Ya. Nah, terus si SV-nya itu kan aliran 4 tuh kondisinya 100 kPa ya. 100 kPa itu 1 bar. Ya. Berarti di sini kita bisa dapat SV sama SL-nya tuh ini. Ya, sama kayak nomor sebelumnya. Dapatlah Y4. Habis itu SV kita tuh di sini 7,35. Ini 1 min Y4, ini 1,3. Dari sini Y4-nya itu akan sama dengan 85,9%. Ya, kalau kayak gini kita bisa lanjut ke nyari entalpi aliran 4 ya. Kayak gini. Ini 1 min Y4 HL. Nah, di sini kita nyari HV sama H. Ini kan saturated water tuh L. Saturated steam tuh V, vapor. Kita dapat ini tuh HV. HL-nya ini HV-nya ya. Oke. Berarti di sini tuh berapa? Kita masukin 0,859. Si HV-nya itu 2675. Ini 1 min 0,859. Ini 417. Ya. Dari sini dapat H4-nya itu sekitar 2356,62 ya, kilo kilogram. Nanti ya dengan step-step serupa kita carilah W turbinnya itu H4 min H3. Nanti W pompanya kita pakai volume spesifik P2 min P1 ya. Terus nanti dapat key kondensornya itu H1 min H4. Nanti key boilernya itu H3 min H2. Ini biar cepet. Ini dapat sekitar min 520,38. Kalau kerja pompa itu dapat 1,9. Kalau color kondensor itu nanti segini. Kalau Q boiler itu dapat nanti 2482. Nah, nanti baru kita efisiensikan. Kayak biasa ini kerja total per kalor masuk. Ini tuh adalah
kerja turbin dikurangin kerja pompa dibagi dengan kalor boiler. Nah, W turbina ini 520,38, kita kurangin kerja pompa 1,9, kalor kondensor itu kalor boiler itu 2482, dapat sekitar 20,89%. Nah, ini sekitar 20,89, sedangkan di soal nomor 2 tadi itu 21,32. Ya, artinya kita bisa dapat kesimpulan kalau temperatur steam yang masuk ke dalam turbin tuh temperaturnya kecil, ya, itu maka efisiensi juga kecil. Nah, kita lihat di gambar nih. Kalau di sini T masuk turbin itu kecil, maka efeknya tuh efisiensi dari siklus juga kecil. Ya, artinya kalau misalkan ditanyakan nih, apa pernyataan dari hasil analisisnya, artinya si boiler ini tuh harus menghasilkan steam yang setinggi-tingginya sebelum dia masuk turbin. Biar dia menghasilkan efisiensi siklus yang setinggi-tingginya. Kayak gitu ya intinya. Asal kalau kasusnya kayak gini nanti temperatur turun. Ini kan awal kita temperatur 250. Di soal nomor 3 240 nanti efisiensinya turun. Makanya secara realnya kita pengen steam keluaran boiler itu temperatur setinggi mungkin biar efisiensi juga maksimal. Oke. Itu aja buat soal nomor 3. Semoga bisa dimengerti. Sekian, terima kasih.